Apa kabar sahabat YouTube? Bertemu lagi bersama saya di channel Sarwani AB. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing tentang YouTube kembali, yaitu tentang permasalahan channel yang sepi penonton. Di channel saya teman-teman, langsung ke channel saya aja daripada saya ke channel orang lain, memberikan contoh channel orang lain, lebih baik di channel saya sendiri. Teman-teman bisa lihat di channel saya ini itu penontonnya setiap video yang saya upload cuman 30, 70, 100, 200, 300, bahkan yang paling banyak itu kalau yang awal mulai Januari sampai sekarang itu hanya sekitar 2000 viewers teman-teman di videonya, di setiap video. Nah, apakah itu bisa dikatakan sepi penonton? Kalau menurut saya, kalau menurut pribadi saya itu saya tidak mengatakan channel saya atau video-video saya itu sepi penonton, enggak. Karena setiap harinya pasti bertambah teman-teman. Walaupun misalnya bertambah 5, 10 seperti itu. Berarti ada penambahan. Dan untuk durasi tontonnya itu rata-rata di atas 2 menit. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman itu sudah dimonetisasi, biasanya itu sangat tergantung kepada viewers atau penonton. Kenapa? Karena teman-teman beranggapan bahwa penghasilan kita itu apabila penonton banyak, maka penghasilan kita juga akan besar. Itu anggapan kebanyakan teman-teman YouTuber pemula yang baru dimonetisasi. Lalu bagaimana kita melihat apakah channel kita ini sepi penonton karena penontonnya sedikit, apakah penonton sedikit ini bisa dikatakan channel yang tidak sepi penonton? Teman-teman lihat di bagian analitik, di bagian keseluruhan viewers teman-teman, keseluruhan penayangan berapa. Karena begini, kita dibayar YouTube bukan per satu video yang masuk setiap bulan ke Google AdSense, itu bukan per satu video, tetapi keseluruhan video yang ada di channel kita. Untuk channel saya sendiri teman-teman, itu dalam satu bulan saya penayangannya itu bisa sampai 58.000 lebih, itu dalam satu bulan. Untuk subscriber itu sekitar 200 subscriber per bulan, dan juga untuk jam tayang itu 100 jam tayang per bulan. Nah, untuk penghasilannya itu sekitar 350.000 per bulan. Itu di channel saya. Itu saya anggap sudah lumayan teman-teman. Untuk channel kecil seperti channel saya ini itu sudah lumayan, karena untuk penontonnya di video itu yang saya katakan di awal tadi itu terus nambah teman-teman. Walaupun gerakannya lambat, tetapi yang penting kalau menurut saya itu adalah analitik di channel kita. Apabila grafiknya itu terus naik, itu pertanda channel kita bagus, walaupun penontonnya di setiap video itu sedikit. Nah, itulah yang terjadi di channel saya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru monetisasi atau yang belum monetisasi, biasanya kalau teman-teman yang belum monetisasi itu nggak terlalu memikirkan penonton di videonya. Kenapa? Karena teman-teman yang belum monetisasi biasanya itu fokus di jam tayang dan subscriber aja. Gimana sih cara mendapatkan jam tayang dan subscriber cepat dimonetisasi. Biasanya masalah yang besar ini terjadi kepada teman-teman yang baru dimonetisasi. Apabila penontonnya sedikit, sudah panik nih. Ini mulai sudah panik, sudah kesal, sudah pengen menyerah. Kenapa seperti itu? Karena pemikiran teman-teman mengatakan kalau penonton banyak maka penghasilan juga besar. Nah, disinilah letak kesalahannya teman-teman. Kenapa saya mengatakan ini kesalahan teman-teman? Begini, channel yang penontonnya banyak belum tentu penghasilannya besar. Bisa aja penonton yang hanya 300 orang atau 300.000 itu lebih besar daripada penonton yang 500.000. Kenapa? Ya itu tadi, yang pertama karena kontennya, karena niche kontennya. Ada beberapa niche konten yang memang besar RPM-nya teman-teman, atau CPM-nya. Jadi iklan itu besar-besar penghasilannya. Nah, bayangkan misalkan CPM-nya itu sampai 200.000 teman-teman. Video teman-teman cuma ditonton 1.000 orang, tetapi penghasilannya lebih besar daripada yang ditonton oleh 500.000 orang, 500.000 orang yang nonton di channel lain. Kenapa? Karena itu tadi niche konten itu sangat berpengaruh ke penghasilan. Yang kedua, yang mempengaruhi penghasilan itu bukan penonton teman-teman. Yang kedua itu adalah durasi tonton channel teman-teman. Kalau durasi tonton di channel teman-teman itu di atas 2 menit, itu pertanda bagus teman-teman. Maka penghasilan teman-teman juga akan besar. Walaupun penontonnya banyak, itu nggak akan menjamin penghasilan teman-teman besar. Kenapa? Karena bisa aja
hitung di penayangan itu sebagai penonton, bisa aja orang yang cuma numpang lewat, ngeklik sebentar, beberapa detik keluar, itu sudah dihitung oleh YouTube teman-teman. Nah jadi teman-teman jangan terpengaruh dengan penonton yang sedikit, penonton yang banyak, lalu mengeluh kenapa YouTube kok sekarang ngelawak, kok saya upload video sudah 1 minggu, kok nambahnya cuma sedikit, merangkak. Nah itu lebih bagus teman-teman. Nah dan juga teman-teman perlu tahu apa saja sih penyebab channel teman-teman sepi atau nggak ada yang nonton. Yang pertama itu mungkin karena itu tadi kontennya itu tidak diminati banyak orang. Bisa aja konten yang teman-teman buat itu tidak banyak peminatnya, bisa. Yang kedua itu mungkin karena thumbnailnya kurang menarik. Misalnya teman-teman membuat thumbnail yang kurang menarik atau judul yang kurang pas untuk video teman-teman. Nah kalau misalkan judul sudah menarik, thumbnail sudah menarik, lalu tetap aja sepi penonton. Coba teman-teman cek videonya, ada nggak value-nya, ada nggak keuntungannya, atau ada nggak imbal baliknya di video kita itu ke penonton. Nah, kalau memang nggak ada, mungkin itu penyebabnya teman-teman. Misalnya kita membuat konten yang tidak ada value-nya kepada penonton. Misalnya kita bikin konten vlog wisata teman-teman, vlog wisata. Kalau kita hanya ngeplok begitu aja, kita hanya memperlihatkan ini tempat wisatanya seperti ini, dan juga kebanyakan muka kita di video itu kalau menurut saya value-nya kurang. Kenapa? Karena orang yang mengunjungi channel vlog wisata itu kebanyakan orang yang pengen tahu. Misalkan ke satu tempat wisata, mereka pasti mencari di YouTube. Yang mereka cari itu apanya? Apakah hanya muka kita atau hanya tempat-tempatnya aja? Enggak, mereka itu pasti mencari berapa sih harga tiket masuknya, apa aja yang ada di sana, habis itu lagi aturan apa aja yang diterapkan di sana, habis itu apa aja sih tempat, apakah ada tempat makan atau tempat yang untuk istirahat dan lainnya. Nah, orang-orang yang menonton video vlog seperti wisata itu pasti mencari yang seperti itu. Jadi kita ketika membuat video vlog atau wisata, kita jelaskan tiketnya sekian, tempat-tempat yang bagus itu ada ini kita jelaskan seperti itu. Nah itu ada value-nya teman-teman, ada keuntungannya bagi penonton kita. Nah karena konsep ke YouTube itu seperti ini, YouTube itu lebih mengutamakan penonton daripada kreatornya. YouTube itu berpatokan kepada penonton. Apabila penonton itu puas, suka dengan channel tersebut, maka YouTube pun akan berusaha semaksimal mungkin mempertahankan penonton di channel tersebut dengan cara terus merekomendasikan video-video yang kita miliki, yang kita upload ke penonton yang merasa puas dengan video kita tersebut teman-teman. Nah jadi YouTube itu lebih mengutamakan penonton teman-teman. Nah begitu juga kita harus tahu bagaimana, apa sih yang dimau penonton, apa sih penonton kita itu senangnya gimana. Kan sudah ada di analitik itu, kita bisa melihat penonton kita itu senangnya menonton video yang bagaimana, penonton kita itu menonton di channel mana aja. Habis itu kita bisa juga melihat di bagian video favorit kita, video mana aja sih yang paling banyak ditonton selama 1 bulan atau selama 2-3 bulan ini kita upload, mana yang paling banyak ditonton. Nah kita coba buat video yang serupa dengan video tersebut, pasti akan naik teman-teman, karena itu sudah saya coba teman-teman. Dan juga teman-teman perlu dipahami, seperti saya katakan di awal, penghasilan kita besar atau kecilnya itu bukan tergantung banyak atau sedikitnya penonton, tetapi tergantung yang pertama itu niche konten teman-teman, yang kedua itu adalah geografis. Nah, misalkan teman-teman membuat channel khusus luar negeri yang ditargetkan pengiklanannya atau CPM-nya itu tinggi. Nah seperti itu. Habis itu lagi yang ketiga adalah durasi tonton. Kalau durasi tontonnya tinggi, maka otomatis penghasilan kita juga tinggi walaupun penontonnya sedikit. Beberapa cara yang saya rangkum untuk menaikkan penonton di channel kita. Yang pertama itu cara yang disarankan YouTube. Nah yang kedua itu adalah cara yang dibuat atau metode yang dibuat oleh para konten kreator sendiri. Yang pertama itu secara yang disarankan oleh YouTube, yaitu kita harus mengoptimasi video saat kita mengupload video, mengoptimasi metadatanya dari judul, deskripsi maupun tag. Yang kedua, membuat thumbnail yang bikin orang penasaran untuk mengklik. Yang ketiga, membuat judul yang menarik. Keempat, membuat deskripsi yang informatif, yang memberikan
informasi tentang video kita dan relevan dengan video yang kita upload. Yang kelima itu teman-teman buat video yang ada value-nya atau ada imbal baliknya ke penonton kita. Misalkan mereka merasa terbantu, merasa puas dengan video yang ditonton. Nah, apabila 5 ini belum tercapai, atau misalnya teman-teman menerapkan yang 5 ini masih juga channel teman-teman itu sepi, teman-teman lihat apakah jenis konten yang teman-teman buat itu banyak peminatnya. Seperti itu, apakah banyak peminatnya. Nah, karena rekomendasi dari YouTube itu tergantung penonton. Kalau penonton kita puas, penonton kita suka, maka YouTube akan terus merekomendasikan video kita. Yang kedua itu adalah trik atau metode yang dibuat oleh konten kreator juga. Misalkan di sini saya contohkan itu trik upload video, teman-teman. Nah, untuk upload video ini apakah salah? Kalau menurut saya nggak salah, teman-teman. Nggak salah kalau teman-teman melakukannya dengan benar. Yang salah itu kalau melakukannya dengan salah. Bahkan saya lihat, saya nonton channelnya Bang Insan Tutor dan juga channel Bang Belian Tutorial, habis itu channel Durasi Nyaman, mereka kan selalu membahas masalah upload video. Oke, yang kedua itu adalah trik atau metode yang dibuat oleh konten kreator juga. Nah, yang sekarang rame itu adalah trik upload video. Apakah trik ini atau metode ini salah? Kalau menurut saya nggak ada yang salah, teman-teman. Selama dikerjakan dengan benar. Yang salah itu adalah mengerjakannya salah. Karena saya juga sering menonton channelnya Bang Insan Tutor, habis itu Bang Belian Tutorial, dan juga Durasi Nyaman. Mereka itu yang membahas masalah upload video. Bahkan yang menemukan metode itu kan Bang Belian Tutorial yang membuat metode upload video. Di situ saya lihat, saya perhatikan, mereka para senior tersebut juga menyarankan bagi teman-teman yang mengupload video, tetap harus konsisten mengupload video. Yang kedua, jangan sembarangan membuat video. Tetap harus memenuhi syarat seperti metadata yang diisi, habis itu thumbnail yang juga menarik karena thumbnail berperan penting, habis itu judul yang bagus. Itu yang saya lihat, terutama di channelnya Bang Insan Tutor dan Belian Tutorial. Itu saya lihat thumbnail yang mengundang penasaran orang lain. Begitu juga dengan judul-judulnya. Nah, jadi teman-teman yang asal-asalan juga membuat judul, asal-asalan membuat thumbnail, lalu menerapkan metode trik upload video, gagal, menyalahkan yang membuat atau menyalahkan yang membuat metode, itu yang salah teman-teman sendiri. Karena mungkin salah cara menerapkannya. Kalau teman-teman hanya ngupload video, membuat video juga asal-asalan, itu nggak akan berhasil, teman-teman. Nggak akan berasa metodenya, nggak akan berkembang. Apalagi teman-teman misalkan ngupload video, kan disarankan di situ jangan berlebihan. Minimal maksimalnya 2 jam lah teman-teman ngupload video. Habis itu teman-teman jangan menggunakan cloning Chrome untuk mengupload video. Dan yang baru-baru ini jangan mengupload video menggunakan playlist, karena akan mutar-mutar di playlist teman-teman aja. Nanti sumber trafficnya itu playlist yang paling tinggi. Nah, kalau saya lihat dari trik upload video itu, yang paling bagus itu tekniknya adalah upload video langsung dari beranda YouTube. Nah, teman-teman ngupload di situ. Jangan lewat playlist. Apalagi teman-teman misalkan membuat cloning Chrome yang banyak, serentak dijalankan. Nah, itu yang bisa berbahaya, teman-teman. Bagi yang monetisasi biasanya kena invalid click. Bagi yang belum monetisasi itu biasanya nggak nambah-nambah subscribernya. Bagi yang belum monetisasi biasanya subscriber dan jam tayangnya itu nggak permanen, bisa hilang. Nah, di sini saya juga nggak menyarankan teman-teman menggunakan trik-trik yang berbahaya bagi channel teman-teman, misalkan beli subscriber, beli viewers, push dollar. Kalau saran saya main VPN itu jangan, teman-teman, jangan dilakukan. Teman-teman main aman aja di channel teman-teman. Karena kenapa? Kalau menurut saya itu rugi besar, teman-teman. Ruginya kenapa? Teman-teman capek-capek membangun channel, tujuannya agar teman-teman bisa dapat penghasilan, membahagiakan keluarga. Kalau teman-teman gunakan dengan cara-cara yang salah, maka kasihan channel teman-teman, juga kasihan teman-teman yang sudah berjuang. Kalau saran saya lebih baik gunakan yang aman-aman aja, teman-teman, yaitu yang disarankan oleh YouTube,
lebih baik aman, karena nggak mungkin kita kena pelanggaran apabila yang menyarankan teknik atau metodenya itu YouTube sendiri. Ya seperti optimasi kata kunci, kita berusaha membuat video yang baik, video yang bagus. Nah, di sini kebanyakan teman-teman masih bingung, apa sih yang dimaksud dengan video yang bagus atau video yang menarik. Setelah saya cari tahu teman-teman, yang dimaksud video bagus dan menarik itu bukan video yang editannya luar biasa, bagus, sinematik, dengan kamera atau peralatan yang canggih, bukan. Jadi video yang bagus dan menarik yang dimaksud YouTube itu adalah video yang bisa memberikan imbal balik atau memberikan value atau keuntungan bagi yang menonton. Itu ada video yang bagus walaupun dibuat seadanya teman-teman, dengan peralatan seadanya, tetapi orang yang datang ke channel tersebut merasa terhibur, merasa mendapatkan ilmu baru, merasakan sesuatu yang baru, yang fresh seperti itu. Bahkan ada juga yang membuat channel simple, misalkan seperti tutorial membuat sesuatu, padahal itu simple, cuman orang merasa terhibur, merasa ada keuntungannya saat menonton channel itu teman-teman, menonton video tersebut. Nah, itulah yang dikatakan YouTube itu adalah video yang bagus, video yang bermanfaat bagi yang menonton. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman yang channelnya sepi, teman-teman jangan melihat di waktu mengupload itu. Teman-teman lihat setiap harinya, apakah ada perkembangan. Nah, teman-teman lihat juga di YouTube Studio teman-teman, grafik dari video-video teman-teman, grafik dari penontonnya, jam tayangnya, dan juga yang lainnya teman-teman. Biasanya teman-teman pemula ini, apalagi yang baru monet atau yang belum monet, biasanya kalau masuk ke YouTube Studio yang dilihat itu cuma satu, bagian persyaratan monetisasi. Setiap masuk itu yang dilihat, nggak memperhatikan perkembangan yang lain. Kalau teman-teman yang belum monetisasi biasanya diperhatikan itu, kok subscriber nggak nambah, jam tayang nggak nambah, kok malah berkurang, itu aja. Kalau masuk ke YouTube Studio yang diperhatikan cuma satu. Nah, bagi teman-teman yang sudah monetisasi biasanya yang dilihat itu ketika masuk ke YouTube Studio itu dua. Yang pertama itu yang dilihat penontonnya, banyak atau enggak, itu yang dilihat penontonnya. Nggak memedulikan rasio klik tayangnya berapa, durasi tonton di video kita itu apakah baik, bagian mana aja sih yang di skip orang ketika menonton, itu jarang diperhatikan oleh teman-teman YouTuber pemula yang baru dimonetisasi. Pasti yang pertama dilihat itu penontonnya berapa, penghasilan kita berapa, dua tempat itu aja yang dilihat tanpa memperhatikan bagian lainnya. Jadi sangat penting kita memperhatikan bagian-bagian lain agar kita bisa terus memperbaiki channel kita teman-teman, terus memperbaiki video kita. Saya juga sekarang lagi belajar melihat perkembangan di channel saya sendiri, video apa aja yang lagi disenangi penonton saya, subscriber saya, orang datang ke channel saya itu apa aja yang sering ditonton. Nah, juga saya nggak fokus ke penonton, berapa penonton yang menonton. Nantinya penonton itu akan bertambah sendiri seiring waktu, apalagi sumber traffic video teman-teman itu yang paling atas 3, misalkan penelusuran YouTube, rekomendasi video, dan fitur jelajah. Kalau yang 3 ini sudah di atas, teman-teman tidak terlalu pusing. Teman-teman jangan terlalu pusing memikirkan penonton. Walaupun sedikit awalnya, nanti suatu waktu pasti akan meledak teman-teman. Oke, mungkin itu saja sharing kali ini teman-teman. Semoga video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang masih berjuang, yang sudah monetisasi, mengejar penghasilan yang masih kecil, jangan menyerah. Karena kita perlu proses, dengan proses itu kita bisa belajar teman-teman. Kalau kita nggak melewati proses langsung ke tahap atas, langsung ke intinya, kita dapat penghasilan langsung besar, itu kita nggak ada yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman yang sesama pemula tentang proses yang kita jalani teman-teman. Dengan kita menjalani prosesnya, kita menghadapi prosesnya di YouTube, kita ikutin alurnya, suatu saat bisa jadi pembelajaran bagi kita, dan juga kita bisa berbagi kepada teman-teman yang lain yang mungkin masih berjuang melewati proses-proses tersebut. Terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Bagi teman-teman yang pengen tahu tutorial YouTube lainnya, silahkan klik link yang ada di deskripsi, karena di channel ini saya sudah membuatkan playlist untuk tutorial YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.